Cek. Yeay, yeay, yeay. Selamat sore. Sekali lagi, selamat sore. Selamat datang di Mall Ciputra, Jakarta dalam CL Music Fest 2025. Masih bersama saya Andi yang menjadi pemandu acara sepanjang hari ini dalam rangkaian CL Music Fest 2025. Spesial hari ini bersama Sanggar Bapontar Jakarta. Kami mengemas satu konser inspirasi Kolintang, Inspirasi Indonesia 2025 dalam rangka hari ulang tahun Sanggar Bapontar yang ke-23, 7 Juli 2025. Nah, dan dalam rangkaian ini, untuk sesi ini sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan demo merangkai bunga. Kita akan bikin hand bouquet hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Adik-adik remaja, adik-adik pemuda, ibu-ibu yang ingin belajar membuat hand bouquet, silakan mari merapat di atrium Mall Ciputra Jakarta. Karena hari ini kita akan belajar bareng. Dan kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Mall Ciputra Jakarta yang mengemas acara CL Music Fest dan tentunya memberikan kesempatan kepada Sanggar Bapontar Jakarta untuk berkolaborasi bersama dengan Jakflow Floral Academy. Tepuk tangan dong untuk Jakflow. Ada banyak sekali ilmu yang akan dibagikan dari para instruktur Jakflow Floral Academy. Dan tentunya harapan Andi kita boleh mendapatkan ilmu di sini, boleh pulang dan di rumah boleh coba-coba bagaimana cara memadu padankan bunga dan daun sehingga menghasilkan satu rangkaian yang indah dan tentunya punya nilai jual ya. Kalian yang ada di Mall Ciputra Jakarta boleh menyaksikan bagaimana membuat hand bouquet gratis hanya di CL Music Fest. Ayo dong merapat ya. Sebelum saya present di panggung ini, ada miss-miss yang cantik-cantik dari Jakflow Floral Academy. Mari Bapak Ibu merapat, kita kupas banget-banget sampai ke dalam-dalam. Gimana caranya kita padu padankan warna bunga, bagaimana kita memadu padankan bunga-bunga gitu ya. Di dunia ini ada banyak sekali bunga-bunga. Jadi bagaimana kita memadu padankannya supaya serasi tentunya ya. Dan bagaimana kita juga memadu padankan kalau di hand bouquet itu kan ada bunga, ada daun, ada kertas, ada ribbon gitu ya. Nah, ayo mari merapat ke atrium. Yang nonton di atas kayaknya ilmunya bakalan kurang. Mending ke depan ya, turun ke atrium dan sama-sama kita menyaksikan demo merangkai bunga dari Jakflow Floral Academy. Nah, tema yang akan kita angkat sore hari ini dari kami Sanggar Bapontar Jakarta dan Jakflow Floral Academy yaitu alunan andong. Tepuk tangan dulu. Yeay! Andong Bapak Ibu itu merupakan daun, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Tetapi untuk daun andong, pohon andong yang berwarna merah, bagi orang Minahasa itu punya filosofi yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di berbagai perayaan, di berbagai ritual adat di Minahasa sendiri, daun andong atau di sananya disebut daun tawaang, ini selalu dipakai dan menjadi salah satu unsur di dalam ritual atau ibadah ya.
Begitupun ketika Bapak Ibu di Minahasa sendiri di Sulawesi Utara ya, di Manado, hendak mau beli tanah. Nah, batas tanah itu biasanya bukan pagar Bapak Ibu, tapi dari ujung sini ke ujung sana itu menggunakan daun pohon andong atau pohon tawaang. Jadi sebegitu besar nilai filosofis di balik daun andong ini. Dan salah satu unsur yang akan dipadu-padankan dalam merangkai handbouquet sore ini adalah daun andong. Oke, siap untuk menyaksikan demo dari para instruktur Jak Flow Floral Academy? Siap? Siap? Siap ya. Ayo Miss Marsha tampil di panggung. Silakan Miss. Halo Miss. Wah, Missnya cantik banget. Selamat bergabung di panggung bahagia ini ya Miss. Miss, sebelum mulai kita ini dulu ya, perkenalan dulu ya Miss. Boleh dong. Boleh ya. Miss suaranya agak kuat ya. Oke. Oke. Miss udah berapa lama jadi instruktur di Jak Floral Academy? Kalau di Jakflow-nya sendiri aku bergabung sama Jakflow dari 2019. Wah udah lama ya Miss? Ya lumayan ya. Oke. Nah tentunya karena pengalaman yang begitu panjang di Jakflow, Miss Marsha dan Jakflow sendiri tentunya banyak banget ilmu yang hendak Miss Marsha bagikan buat kita semua ya. Iya pastinya. Oke, silakan Miss. Mungkin boleh disampaikan dulu, audience, peralatan apa yang dibutuhkan dan bunga-bunga apa yang akan kita pakai sore hari ini. Disilakan Miss. Oke terima kasih. Sebelumnya selamat sore semuanya. Hari ini kita mau merangkai bunga pastinya. Hari ini aku mau kenalin dulu ya materialnya apa aja sih yang kita pakai hari ini. Nah ini ada daunnya itu agak unik ya, biasa kan hijau. Ini agak kebiruan gelap, terus ada ungu-ungunya. Ini namanya loropito. Nah, daun loropito. Betul, Oke. ini ada daun loropito. Untuk bunganya mungkin ini udah umum ya, ini ada rose. Ya, ada bunga rose atau bunga mawar. Nah terus ada yang ini warnanya peach. Ini namanya hortensia. Miss saya bantu pegangin mic-nya. Ya, makasih. Ini namanya hortensia. Nah, bentuknya kayak gini nih. Warnanya agak peach kecoklatan. Iya, nah setahu di hortensia ini warnanya ada yang biru, ada yang coklat ya. Iya, iya betul banget. Jadi yang ini kebetulan di dyed, jadi warnanya agak unik ya. Memang umumnya warnanya biru dan hijau. Oke, berarti ini termasuk bunga lokal atau import nih, Miss? Ini lokal. Oh, lokal. Iya. Oke. Kita harus bangga ya, Miss, dengan keanekaragaman perbungaan Indonesia ya. Cek. Ya, pastinya dong. Jadi kita harus local pride. Local pride. Oke, Miss. Nah terus Kemudian? ada bunga ini, bunga tropis. Nah ini namanya anthurium. Anthurium. Ya, ini hari ini kebetulan kita pakainya semua lokal juga nih. Oh, oke. Nah terus yang ini, yang warnanya biru, ungu kebiruan, ini namanya agapanthus. Namanya apa, Miss? Agapanthus. Agapanthus, bukan agapantun ya ibu-ibu, agapanthus. Ini bisa, nah Miss, ini kan bunga-bunga pusat sentra industri bunga di Jakarta kita taunya di Rawabelong kan ya. Betul banget. Nah bunga-bunga ini apakah bisa kita jumpai di Rawabelong? Pastinya, benar. Oh, oke. Kita belanjanya semua pasti ujung-ujungnya ke Rawabelong. Rawabelong, oke. Next Miss. Next ada pastinya tamu utamanya. Andong, daun andong. Iya, daun andong. Ini daun yang Andi sampaikan tadi ya.
Jadi kalau tadi masih bingung andong itu yang bagaimana, nah ini yang dipegang oleh Miss Marsha. Iya, biasanya kan ada warnanya hijau ya, yang hari ini kita pakainya andong warna merah. Iya, oke siap. Oh oke, jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua sambil Miss Marsha bakalan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita mulai demo merangkai hand bouquet sore ini. Andi mau panggil dulu nih, ada temannya Miss Marsha, ada Miss Kiki. Miss Kiki boleh ke atas panggung, silakan. Bu Mida juga mungkin menemani Bu Kiki, silakan. Oke, baik. Ya, silakan Miss Kiki. Miss Kiki, mari di sini, Miss. Iya, makasih. Ya, Miss, mic-nya agak dekat ya, Miss. Oke, siap. Miss Kiki sebagai apa nih di Jak Flow Floral Academy? Kalau aku di Jakflow tuh sebagai akademik juga, sebagai operation manager juga, jadi aku yang ngejalanin kelas ini semua. Oh oke, jadi nanti kalau ada pengunjung yang bakalan tanya-tanya tentang kurikulum yang ada di Jakflow, gimana cara untuk mau join di Jakflow boleh dengan Miss Kiki ya. Boleh. Oke, Miss Kiki, Ya. sebelum sambil kita menunggu ya persiapan dari Miss Marsha, mungkin boleh dijelaskan ke kita semua di sini, Jakflow ini secara lebih detail apa sih? Oke, jadi Cek. Ya, silakan Miss Kiki. Oke, jadi Jakflow itu sekolah vokasi merangkai bunga gitu ya. Kita tuh udah punya kurikulum lengkap, jadi mulai dari belajar contemporary design, belajar handheld seperti ini yang akan dibuat sama Miss Marsha. Terus ada lagi beberapa jenis-jenis rangkaian lagi yang mana itu bisa untuk orang-orang yang mau berbisnis bunga. Wah, ini angin segar nih ya Miss Kiki. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin punya rencana, mungkin dari hobi dulu ya Miss ya. Iya. Dari hobi, terus kemudian mau menjalankan bisnis florist. Nah tentunya kan harus ada ilmu gitu ya. Itu bisa didapatkan di Jakflow Floral Academy. Wah keren, apalagi nih Miss? Iya, jadi selain itu jadi ini tuh memang bisa untuk hobis, untuk orang-orang yang mau berbisnis jadi florist bisa juga, atau yang mau jadi profesional dekorator juga kita punya programnya gitu. Jadi selain bikin bunga-bunga cantik ini yang kecil-kecil, kita belajar juga yang gede-gedenya. Wah. Sampai bikin yang untuk backdrop, untuk dekorasi kita bikin juga. Wow, luar biasa ya. Jadi memang Miss Kiki ilmu itu harus kita bagikan ya. Kita harus bagikan ke sesama supaya jadi berkah, jadi rezeki buat orang lain juga. Oh luar biasa, Jakflow Floral Academy. Oke, Miss, kalau mungkin ada yang penasaran, Jakflow Floral Academy itu alamatnya di mana? Kita ada di Kemang, di Plaza Bisnis Kemang, Jakarta Selatan. Itu gampang banget sih dicarinya dari di Kemang Raya itu udah langsung kelihatan tempat kita, ada signage gedenya juga. Oke, jadi di daerah Kemang, strategis lah ya, semua orang Jakarta pasti tahu Kemang itu di mana. Jadi bagi yang penasaran itu alamat yang disampaikan Miss Kiki tadi. Jadi buat Bapak Ibu, Ibu-ibu tentunya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada bapak-bapak ya. Ada cowok-cowok mungkin ya yang mau bergabung untuk belajar merangkai bunga, boleh merapat ke Kemang karena alamat
Jack Flow Floral Academy ada di sana. Iya. Oke, teman-teman kameramen tolong juga ya di shoot Miss Marsha-nya ya. Karena apa yang dikerjakan Miss Marsha ini bentuk edukasi, ini apa namanya, ini ilmu ya. Jadi tolong juga di fokusin ke Miss Marsha. Miss Kiki, kira-kira kalau dalam kita mau memulai suatu rangkaian, gimana sih cara memilih bunga yang baik? Supaya tentunya dia tetap stunning, dia tetap on point gitu ya. Kalau bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, tetap segar gitu ya. Nah itu gimana tuh Miss Kiki? Kalau 1 bulan kayaknya enggak ya Mas. Impossible itu ya? Impossible ya. Iya. Kalau 1 minggu masih mungkin. Jadi nanti biasanya kalau udah jadi rangkaian itu baik itu di vas ataupun handheld handbooknya seperti ini kan nantinya bisa kita taruh di vas juga ya. Yang penting itu perawatannya setiap 1 hari atau 2 hari? Setiap hari. Setiap hari Miss itu Marsha. harus dipotong bawahnya kira-kira 1-2 cm dan airnya juga diganti itu bisa sampai 1 minggu ya Miss. Kalau keadaan bunganya fresh bisa sampai 1 minggu. Oke, jadi ibu-ibu, adik-adik sekalian, bapak-bapak, tips yang pertama dari Miss Marsha dan Miss Kiki tergantung perawatannya ya. Nah, gimana kita merawat bunga-bunga ini supaya tetap awet, bisa bertahan sampai 1 minggu, nggak 1 bulan ya. Kalau 1 bulan Bunga artifisial kali ya. bunga kalau artifisial, bunga plastik-plastik itu ya. Nah, potong tangkai bawahnya, airnya diganti rutin. Kalau disemprot-semprot pakai spray-spray itu gimana? Itu kalau yang dengan foam ya. Heeh. Yang dengan foam itu foamnya bisa dibasahin lagi. Yang dibasahin foamnya Foamnya atau aja. oasisnya, bukan bunganya. Bukan bunganya. Oh, emang kenapa kalau bunganya, Miss? Kalau bunganya kalau disiram air tuh nanti suka jadi menghitam ya Miss. Oh, coklat-coklat ya, 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 ya. Ini tips juga nih buat kita ya. Jadi jangan semprot bunganya, karena akan iya. jadi coklat, akan berubah Iya, warna ya. berubah warna. Oke. Karena dia kan udah dipotong ya, dia minumnya cuma dari batangnya. Jadi yang dikasih airnya foamnya supaya dia bisa minum terus dari situ. Oke, berarti ada teknik memotong dong yang harus kita tahu ya. Iya. Karena kan sumber nutrisinya dari batang Iya, itu. betul. Oke. Boleh di-share, Miss? Nah, ini Bapak Ibu saya mulai korek-korek nih. Ayo makanya merapat di area atrium karena di sini kita boleh mendapatkan ilmu yang sebenarnya ini mahal loh Bapak Ibu. Cuma ini saya mau korek-korek aja gitu loh. Ya, besok belum tentu ada lagi edukasi ini. Jadi mari perhatikan ya apa yang kita obrolkan sore hari ini ya supaya boleh dipraktekkan di rumah. Boleh kali memotong batangnya supaya dia tetap ternutrisi. Biasanya potongnya cuma dipotong miring aja sih. Ini batang bunganya dipotong miring seperti ini. Oh. Jadi dia rongganya lebih besar, jadi minum airnya lebih banyak. Oke. Izin Miss Kiki, boleh Andi copot satu? Boleh? Boleh. Miss. Oh iya, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, ini ya semuanya dipotong miring. Iya. Dipotong miring dan dimasukkan ke dalam vas yang Iya. berisi air. Air putih Air putih? atau harus air mineral mungkin? Enggak sih. Air putih Enggak, biasa air ya? aja. Oke, air ledeng? Iya. Iya bisa ya. Oke. Miss, ada nggak sih peraturan misalkan berapa senti dari kelopak yang bisa dipotong atau bebas? Bebas ya. Ini mungkin
Miss Marsha yang lebih yang lebih bisa jawab ya. Oke, jadi kita merapat ya di sini. Miss Kiki boleh di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya ke Miss Kiki, standby aja Miss gitu ya. Iya. Silakan Miss. Biasanya sih kita potong dari bagian bawah sekitar 1 sampai 2 cm aja, 45 derajat kayak tadi. Terus masukin aja ke dalam air. Oke, tips yang kedua, potong dari bawah itu sekitar 2 cm dan kemiringan potongan atau guntingan itu 45 derajat. Oke. Oke, nah itu diapain tuh Miss? Nah ini mawarnya ini lagi aku reflex. Jadi ini salah satu teknik yang kita pakai kalau misalkan kita bosan ngeliat bunga mawar yang bentuknya gitu-gitu aja. Nah ini bisa dilihat oke. bedanya ya. Ini yang sebelum di reflex, ini yang setelah di reflex. Tuh, Miss, jadi, hold dulu. Kan bukannya kelopak mawar itu rapuh ya? Kok kayak ini kuat banget nih kelopaknya. Apa yang terjadi dengan mawar ini, Miss? sebenarnya memang benar tadi kelopak mawar itu nggak boleh kita pegang-pegang sebenarnya. Heeh. Cuman ini salah satu teknik yang aku juga belajar. Caranya sebenarnya lebih ke tips sih. Kalau kita bosan tadi aku bilang lihat bunga mawar kok gini ya, setiap kali lihat mawar begini. Nah ini salah satunya tips kita refleks biar dia terlihat lebih besar dan mekar. Karena memang sebenarnya di naturalnya dia kalau dia mekarnya sempurna dia akan kebalik kelopaknya kayak gini nih. Ini aku balikin manual jadinya. Oh, Gitu. kembali lagi kalau bunga ini sehat, kita mau kreasiin, misalkan kita mau balik kelopaknya, dia tetap kokoh gitu ya. Tetap kokoh, cuman ada tekniknya. Jadi nggak boleh sembarangan juga kita nggak boleh pegang-pegang dia terlalu lama. Gitu. Oke, kayaknya 1 jam nggak cukup ya kalau kita mau kuliti semua gitu. Tapi apa yang disampaikan Miss Kiki tadi itu ada tekniknya, ya kayak dipijit-pijit nih si kelopaknya. Oh, saya memperhatikan juga dari sini. Ya, sebelum dibuka kelopaknya ada sentuhan pijitan, masas dikit-dikit ya. Tapi jangan kuat-kuat. Wah ini jadi gini loh ibu-ibu. Dari yang kelopaknya kecil dia bisa kebuka gini. Dan saya gini-giniin itu tetap stunning, tetap kokoh. Wow luar biasa. Wangi loh. Wow. Oke. Miss Marsha, kan kita mau bikin hand bouquet nih. Kadang kalau misalkan kita yang pemula nggak tahu komposisinya, misalkan mawar berapa, akhirnya misalkan kita ke Rawabelong, kita ke pasar bunga asal beli, yang ada maunya penghematan, nggak taunya banyak bunga yang kebuang gitu kan. Maksudnya nggak masuk dalam rangkaian itu karena over. Itu gimana nih mau mengantisipasinya? Sebenarnya ada tipsnya. Jadi kalau dalam satu rangkaian kita breakdown ya. Biasanya tuh perlu yang ada namanya main flower, bunga utamanya. Habis itu ada small flower kayak pendampingnya. Terus ada filler, bunga kecil-kecil sama daun yang kita butuhin. Itu ada komposisinya, Miss? Komposisinya itu sebenarnya. Jadi Bu- cari main flowernya siapa, nanti misalkan mawar, Oke. small flower cari yang lebih kecil dari mawar, berarti mungkin carnation kayak gitu. Jadi komposisi umumnya seperti itu. Oke, jadi ada komposisinya ya. Kita juga nggak boleh sembarangan asal comot bunga. Nah tentunya kita udah ada konsep ya, udah ada bayangan mau bikin rangkaian yang seperti apa. Dan komposisinya silakan kita tentukan. Tentukan dengan cermat supaya nggak buang-buang uang ya. Biasanya sih, biasanya tipsnya juga kita tuh dari rumah udah konsepin dulu.
Jadi kita bakal hari ini nih misalnya mau bikin apa, terus tema warnanya apa. Jadi pas ke pasar gak kabita belanja semua. Iya, benar, benar, benar. Oke, sekarang kita masuk di tahap apa, Miss? Aku baru mau mulai merangkai. Oke, Miss Marsha udah mau masuk di tahap awal merangkai bunga. Ini baru awal loh ya. Kita perhatikan. Boleh di zoom ya, kakak kameramen. Iya. Perhatikan ibu-ibu, adik-adik. Mas kameramen boleh naik ke atas panggung? Ya. Supaya kita bareng-bareng di sini, yang ada di jauh, jarak yang jauh dari meja di panggung ini, mungkin boleh menyaksikan di Videotron ya. Miss Kiki silakan. Jika ada yang mau tanya-tanya standby di bawah ya. Boleh jelaskan kurikulumnya seperti apa dan tentunya gimana cara mau bergabung di Jak Floral Academy. Silakan Miss Kiki. Terima kasih ya. Sukses selalu Miss. Oke, boleh. Boleh Miss Marsha. Oke, sekarang aku baru mau mulai tahap awal nih. Iya. Biasanya kalau kita bikin handbook ya, kita tuh harus prepare semuanya benar-benar udah beres dulu sebelum kita mulai merangkai. Karena memang handbooknya ini sesuai namanya, merangkainya itu pakai tangan. Jadi kalau misalkan materialnya belum ready, nanti susah nih. Oh ya susah nih jadinya. Jadi pertama-tama adalah proses conditioning. Jadi daunnya itu akan kita copot semuanya. Jadi ini aslinya sebenarnya dia ada daunnya banyak. Ini udah di strip. Jadi prosesnya adalah protolin daunnya. Mawarnya pun juga udah diprotolin ya. Jadi ini udah clean semuanya. Nah terus hari ini andongnya aku mau bikin dia bentuknya kayak bunga. Nih kalau dilihat aslinya kan daun andong itu seperti ini ya, hari ini aku bikin dia bentuknya seperti ini nih, mirip bunga mawar ya, gitu. Nah, terus sudah beberapa udah aku extend, jadi ada beberapa kayak misalnya daun andong itu aslinya kan batangnya pendek. Sedangkan aku untuk bikin handbooknya aku butuh dia panjang, jadi ini aku extend pakai stick bambu sebenarnya. Terus ada yang aku kawatin, ada yang langsung di tape aja, pakai flower tape. Gitu. Ini memudahkan untuk kita nanti megang pas merangkai, batangnya tidak terlalu pendek. Nah cara bikin si mawar ini, jadi daun andong ini di roll satu-satu. Mungkin aku butuh bantuan Miss Kiki. Atau mungkin kakaknya mau ikut? Boleh loh. Boleh Miss. Jadi aku mau bikin dia roll seperti ini, di roll. Jadi caranya daunnya sebelum diputar agak dimasak sedikit biar dia agak lemes. Terus di roll kayak gini. Nanti tinggal di strapless aja. Seperti ini Miss? Iya betul. Nah tinggal di strapless aja. Nah dibikin roll satu-satu kayak gini, nanti tinggal digabungin. Tinggal digabungin kayak gini. Terima kasih. Lagi Mas boleh. Nah digabungin kayak gini, dibikin satu-satu seperti kelopak bunga. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh. Ini aku roll-rollin dulu ya. Iya betul. Nah itu tuh kayak gitu di massage dulu. Lalu di roll, terus tinggal di strapless aja. Terima kasih. Nah terus habis itu tinggal kita gabung-gabungin.
jadi satu. Nah, jadi kelihatan kayak kelopak bunga ya. Tengahnya ini ada daun andong juga. Daun andongnya udah aku pelintir-pelintir jadi seperti bagian tengahnya mawar. Nah, kalau udah disatuin seperti ini, tinggal di tape pakai floral tape namanya. Bentar, ini agak lari-lari ya dia ya. Terima kasih. Terima kasih Miss Kiki. Wah. Wah, jadi mawar dari andong ya? Betul banget Kak. Wah. Tuh kayak gini nanti oke. tinggal di tape, pakai floral tape bagian bawahnya kita satuin sama stick bambu tadi biar batangnya panjang. Tuh seperti ini. Wah, segampang itu. Ingat, tipsnya harus dimasas dulu ya. Dikasih sentuhan yang lembut di daunnya. Dan kemudian ditekuk, di staples. Kurang lebih ini butuh 5 ya? Iya, 6 dengan yang di ya, tengah. 5 atau sampai 7 lembar Sampai lah. 7 lembar. Gitu, Oke. ini udah jadi. Nah sekarang aku mau mulai dari base-nya dulu kita bikin. Iya, silahkan Miss. Nah untuk bikin bouquet itu ada tekniknya namanya tekniknya spiral. Nah jadi kita susun satu-satu si bunga dan daun ini mengarah ke arah satu arah jarum jam. Jadi kalau misal belok ke kiri semua. Kalau ke kanan semua. Oke, tips berikutnya dalam kita mau merangkai di tahap dasar ini, semuanya harus searah jarum Satu jam. arah, iya biar dia muter. Makanya nama tekniknya spiral. Spiral, Iya. oke. Nah, ini Nah, aku, kita belajar teknik merangkai hand bouquet spiral. iya. Awalnya aku pasti dari base-nya dulu pakai daun. Jadi ini biar nanti bunganya membantu menopang si bunga biar dia nggak turun-turun. Nah ini pakai daun dulu. Nah terus kita mulai dari bunga yang besar. Membantu juga kita buat megangnya nih lebih lebih jejak gitu lah ya. Kalau batang si daun kan lebih tipis-tipis. Dengan pakai batang bunga, jadi ini langsung aku megangnya tuh lebih mantep gitu lah ya. Nah terus masukin lagi bunga selanjutnya, tapi jangan lupa arahnya tetap harus diperhatiin. Searah jarum jam. Miss, mungkin jari-jarinya juga harus diperhatikan ya. Kalau jari jemari nggak kuat, wah bisa nggak jadi rangkaian yang rapi gitu ya. Iya, ini mesti kitanya harus pintar-pintar juga nih, sela-selanya di mana. Karena ini kan kalau kita lihat sebenarnya yang merangkai bunga tuh yang perlu diperhatiin juga arah bunganya. Kayak ini nih Iya. tuh dia belok-belok sendiri kan. Kira-kira dengan arah seperti ini dia cocoknya taruhnya di sebelah mana ya. Nah itu kita harus ikutin arah bunganya. Jadi karena kita bermainnya dengan bunga fresh, kita kan nggak bisa ya ngarahin dia tinggal dibelokin aja gitu, patah nanti. Iya. Jadi memang butuh teknik Bapak Ibu ya dalam merangkai bunga. Nah sekarang aku mau masukin andong, si daun andongnya. Nah yang perlu diperhatiin biasanya adalah leveling. Apa tuh leveling, Miss? Nah jadi setiap kita merangkai ini ada tinggi rendah bunganya beda-beda. Nah tuh kalau dilihat kan jadinya kayak berundak kayak anak tangga ya. Turun, 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 turun. Nah itu namanya leveling. Ada leveling. Satu lagi teknik yang harus diperhatikan, kalau tadi yang pertama spiral atau rangkaian ini harus searah jarum jam. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu memperhatikan yang namanya leveling. Ada level ternyata ya dalam satu
rangkaian hand bouquet ini. Miss Marsha masih konsentrasi dengan Iya. Soalnya hari ini rangkaiannya. lumayan agak ini ya, batangnya besar-besar. Oke. Iya. Jadi dia muter terus muter-muter dia. Ingat kita harus genggam dengan kuat, tapi nggak boleh juga terlalu kuat ya, Miss Iya, Marsha. betul. Nanti takutnya patah. Mau ikat ini. Oke, kita masuk di tahap pengikatan ya. Iya, jadi ini salah satu tips juga karena batangnya lumayan besar-besar ya bunga yang aku pakai. Jadi tangan aku lumayan tuh agak udah mau penuh ya gitu. Salah satu tipsnya biasanya aku ikat dulu sebagian, bagian tengahnya. Nanti baru aku lanjutin lagi. Oke. Jadi kalau ketika memegang rangkaian bunga dan dirasa tangan kita udah penuh, mungkin boleh diikat dulu dan kemudian setelah diikat kita lanjutkan kembali proses merangkai bunganya. Sambil menunggu Miss Marsha mengikat rangkaian bunga ini, Andi mau sampaikan bahwa acara ini merupakan hasil kerjasama dari kami Sanggar Bapontar Jakarta dan Mall Ciputra Jakarta. Juga kami bekerja sama dengan Jak Floral Academy untuk demo merangkai hand bouquet di sore hari ini. Tadi dari jam 12 telah ada kegiatan mewarnai dari Brass Studio Jakarta. Setelah sesi merangkai bunga ini, Bapak Ibu sekalian boleh menyaksikan pertunjukan tari Kabasaran atau tari perang asal Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi tetap di area atrium ini karena setelah sesi merangkai bunga ini akan ada pertunjukan Kabasaran tarian kolosal dari teman-teman kita di Sanggar Bapontar Jakarta. Dan nanti di jam 18.15 kita akan mengadakan konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025 di panggung utama. Akan ada pertunjukan alat musik kolintang dari grup-grup terbaik di Sanggar Bapontar. Ada Bapontar Dunia, Bapontar Ladies, dan Bapontar Junior. Kemudian akan ada bintang tamu, ada Randi Lapian, penyanyi nasional, ada juga Regan Sigarlaki. Dan acara yang luar biasa ini adalah berkat kerjasama sekali lagi dari Mall Ciputra Jakarta dan Sanggar Bapontar Jakarta. Kemudian didukung oleh Citra Garden City Jakarta. Juga Bank Jakarta atau yang kemarin kita kenal dengan nama Bank DKI. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Mall Ciputra Jakarta, kepada Citra Garden City Jakarta, dan Bank Jakarta. Semuanya Jakarta ya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga kerjasama ini boleh terus berlanjut di kemudian hari. Juga kepada Miss Kiki dari Jakflo Floral Academy, semoga nggak sampai di sini ya. Kita bisa terus roadshow dan tentunya dengan disupport oleh Mall Ciputra Jakarta. Tepuk tangan dong untuk Jakflo Floral Academy. Terima kasih. Miss, udah sampai di mana Miss? Aku udah sedikit masukin bunga mawar sama aku lagi masukin bunga agapanthus. Oke. Rangkaiannya makin berwarna ya ibu-ibu.
Udah ada warna coklat, warna merah muda, warna ungu, kemudian andongnya ya, daun andong, tema acara merangkai bunga hari ini. Bayangkan dari bunga-bunga yang mungkin yang kita lihat, wah itu apa sih gitu kan. Tapi ketika udah dirangkai bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Tapi tentunya kita harus memperhatikan tips dan trik yang diberikan oleh Miss Marsha tadi. Kita harus memperhatikan potongan batangnya agar supaya bunganya nggak mudah layu. Kemudian ada juga teknik memegang bunga-bunga ini yang tadi disampaikan oleh Miss Marsha, itu ada teknik yang namanya spiral. Dan setelah itu kita perhatikan leveling rangkaian bunganya. Miss, dalam hal padu padan warna, hal-hal apa yang harus diperhatikan? Biasanya sih kalau di Jakflow kita tuh ada kelas color namanya. Nah itu tuh kita belajar gimana cara padu padanin warnanya. Nah kalau untuk hari ini kita tuh biasanya sebut ini warnanya analog. Warna analog. Iya, jadi dia tuh kayak gradasi lah kita bilang. Ini kan dari pink tua, pink muda, lalu ke ada ungunya gitu. Oke, jadi ada teknik juga ternyata ya dalam memadu padankan warna. Itu yang dikenal dengan teknik analog. Jadi bukan hanya rambut yang ada ombrenya, ada gradasinya gitu ya. Rangkaian bunga juga ada. Dan dari sekian banyak warna bunga, nah ini yang harus diperhatikan. That's why kita harus gabung di Jakflow Floral Academy supaya boleh mendapatkan banyak ilmu dalam hal merangkai bunga. Kita bisa bikin satu rangkaian yang indah, bisa jadi hadiah, iya kan? Jadi juga satu apa ya, tanda mata kepada orang-orang yang kita cintai. Sebenarnya bisa juga sebagai ungkapan. Ungkapan hati, iya. Nah, cowok-cowok nih yang mau menyatakan perasaan cinta kepada pasangannya, daripada kalian beli mahal, mending kalau udah tahu ilmunya bikin sendiri. Betul, karena Iya di kan? Jakflow sendiri yang belajar itu nggak cuma perempuan. Laki juga ada. Ada. Iya. Jadi waktu PDKT, waktu pacaran, karangan bunganya kita bikin sendiri. Setelah nikah sama istrinya buka deh floris, iya kan? Good idea. Iya, bisa cuan-cuan-cuan. Tapi ya memang harus belajar ya. Betul. Jangan asal rangkai karena nanti dari hasilnya bisa ketahuan mana yang perangkai bunga profesional dan mana yang kita yang ya mungkin hanya lihat di YouTube kali ya, yang ilmunya pun hanya sepotong-sepotong gitu. Adik-adik di atas mau merangkai bunga? Mau ya? Oke. Oke, makin grande nih Miss. Kenapa? Makin grande ya. Iya dong, hari ini kita mau bikinnya aim-nya adalah rangkaian ini harus besar. Oke. Kira-kira ini kalau dijual Miss, rangkaian ini nilainya di angka berapa? Ini bisa di up to 1 juta. Wow, 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 wow. Rangkaian yang dikreasikan oleh Miss Marsha sore ini, jika dikomersilkan, harganya bisa mencapai 1 jutaan. Jadi mari kita perhatikan dengan seksama teknik merangkainya, karena ini bukan hanya sekedar merangkai bunga, ini juga bisa menjadi salah satu opsi yang menjanjikan di tengah banyaknya PHK gitu ya. Banyak banget kita dengar perusahaan A, perusahaan B mengadakan PHK pada karyawannya. Nah kenapa enggak kita berwirausaha? Kita ber-UMKM dari Mall Ciputra Jakarta. Kita mendapatkan ilmu dari Jakflow Floral Academy
Dan mungkin dari rumah kita mulai coba-coba. Karena Miss ini harus dicoba ya. Percuma kita lihat tapi nggak dicoba. Betul, kalau misalkan kita belajar nih, jangan cuman teori aja, jadi harus sering-sering praktek. Iya benar. Mungkin di rumah ada bunga-bunga kali yang tumbuh liar ya. Daripada kalian ke pasar Belong untuk beli bunga ya. Wah mungkin jauh tinggal di Bekasi mau ke Rawabelong jauh. Mungkin kalau tinggal di daerah Mall Ciputra Jakarta deket kali ya ke Rawabelong. Tapi kalau Bekasi, Tangerang agak jauh ya Wak gitu ya. Nah boleh cari bunga-bunga yang tumbuh liar di sekitar halaman rumah Anda. Praktekan apa yang Miss Marsha sampaikan tadi. Ada teknik leveling, kita cuttingnya perhatikan gitu ya. Supaya bunga-bunganya awet, bisa bertahan lama. Tentunya harus juga dirawat setiap harinya. Seperti yang Miss Kiki jelaskan tadi. Miss Marsha, udah berapa persen progresnya? Sebentar lagi aku udah mau selesai nih ngerangkainya. Bentar lagi, wah. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, bapak-bapakku yang saya cintai, belum 1 jam rangkaian ini udah selesai dan rangkaian yang ada di tangan Miss Marsha ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, luar biasa ya. Dari kreativitas berpadu dengan ilmu, teknik, bisa menghasilkan sesuatu karya yang sangat indah. Wow. Sampai di titik ini masih memperhatikan yang spiral tadi ya, yang Iya spiral betul, ya kalau Miss? diperhatiin nih lihat deh arah batangnya aku satu arah semua ke kiri muternya Oke. gitu. Apa yang terjadi jika kita dari udah kiri terus tiba-tiba kanan? Jadi itu namanya criss cross. Jadi kalau misalkan nanti kan memang kalau kita merangkai bunga itu kita nggak mungkin selalu ada yang bantuin ya. Iya. Nah salah satu teknik ini tuh fungsinya selain bikin si bunganya tuh terlihat lebih besar mekar, setelah itu bisa dia tuh berdiri sendiri nanti. Oke. Gitu. Oke, jadi perhatikan teknik spiral ini karena selain akan membuat bunganya berdiri lebih kokoh, tetapi juga Rangkaiannya terlihat rangkainya besar. akan terlihat lebih besar. Nah kalau dia criss cross biasanya dia tuh nggak bisa berdiri, terus rangkaiannya kelihatan lebih kecil karena dia jadi nekuknya ke dalam bukan keluar. Oke, Gitu. itu hal-hal yang harus diperhatikan ya, ibu-ibu, dari teknik spiral ini. Ya, Miss Kiki. Kami di sini butuh bantuan, silakan Miss Kiki. Ini Miss Marsha proses terakhir dari tahapan ini yaitu kita akan ikat. Diikat, iya Kita betul. akan ikat. Kalau Ikatnya sudah- boleh dengan tali rafia ya? Iya, sebenarnya bisa diikatnya pakai ini nih, namanya paper wire. Jadi dia tuh kawat, cuma ada lapisan kertasnya. Atau bisa juga pakai pita. Nah kalau aku lebih senang pakai tali rafia kebenaran. Iya, karena nanti ini akan di wrapping ya, jadi Betul, nggak kelihatan. jadi nggak akan kelihatan. Oke, silakan dilanjutkan Miss. Butuh bantuan Miss? Boleh Iya. kalau aku, iya. Oke, iya. Terima kasih.
dalam mengikat ada teknik khusus atau gimana Miss? Sebenarnya yang perlu diperhatiin pas kita udah selesai ini ikatnya harus kencang, satu. Kedua mungkin talinya jangan terlalu tebal ya, karena Iya. nanti jadi apa ya, jadi bulky, jadi gembung di sini megangnya Oke. kurang nyaman. Oke, berarti dalam kenyamanan juga kepada customer, kepada orang yang kita hadiahkan handbooknya ini harus diperhatikan ya Miss Kiki, Miss Marsha ya. Teman-teman dari Brass Studio Jakarta, ikutin jika ada adik-adik, ada teman-teman yang mau untuk ikutan mewarnai, free, tidak berbayar. Kegiatan ini dikemas spesial oleh Brass Studio Jakarta, jadi silakan bagi kalian yang ingin mewarnai kanvas, boleh menghubungi teman-teman dari Brass Studio Jakarta. Nah, setelah aku ikat, udah jadi gini. Nah, sekarang aku mau potong bagian bawahnya. Miss, itu gunting khusus atau gimana nih Miss? Jadi sebenarnya ini tips lagi berarti. Jadi kalau gunting itu buat gunting bunga itu ada gunting khususnya. Oke. Gitu. Jadi aku biasa pisahin nih antara gunting bunga, gunting yang buat kertas atau pita, sama gunting untuk kawat. Jadi dipisahin biar ada ini apa namanya, gak mudah tumpul. Karena beda banget kalau misalnya kita gunting, misalnya gunting kertas nih, bisa banget buat gunting bunga, tapi nanti pas dipakai untuk gunting pita atau gunting kertas, dia udah gak setajam sebelumnya. Karena udah ada kena getah dari bunganya gitu. Jadi lebih baik dipisah-pisahin aja antara gunting kertas, gunting pita, dan gunting kawat. Oke, tips berikutnya kita jangan hanya pakai satu gunting gitu ya. Jadi buat bunga ada gunting khusus, bunga yang bergetah juga ada gunting khusus, gunting kertas dan gunting pita diharapkan tidak menggunakan gunting bunga ya. Oh oke. Menjadi Miss Marsha juga harus strong ya Miss ya. Harus kuat ya Miss. Iya. Iya karena batang bunganya ini kayak Tebal-tebal ya. kayak keras gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya kenapa di panggung ada tong sampah dari tadi gitu ya. Nah fungsinya ini supaya setelah ketika digunting nggak berserakan di lantai tapi langsung di tong sampah. Itu fungsinya ya. Miss, tadi ada yang copot Miss? Atau dikira udah cukup? Jika dikira udah cukup mungkin iya. Bapak Ibu pengunjung Mall Ciputra Jakarta dalam CL Music Fest dalam rangkaian acara konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025 persembahan Sanggar Bapontar Mall Ciputra Jakarta kemudian didukung oleh Citra Garden City Jakarta dan Bank Jakarta
setelah sesi merangkai bunga ini, kita akan menyaksikan pertunjukan tari Kabasaran atau tari perang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Posisi dari para penari ada di area atrium ini. Jadi bagi yang penasaran ingin menyaksikan pertunjukan tari Kabasaran dari para penari Sanggar Bapontar Jakarta, setelah sesi merangkai bunga, kita akan sama-sama menyaksikan salah satu kekayaan budaya Indonesia dari timur Indonesia, yaitu tarian perang Kawasaran. Dan tentunya kita akan menyaksikan bukan hanya tarian, tapi juga filosofi dari apa yang mereka tampilkan. Ketika kita ngomong tentang tradisi, banyak sekali nilai, banyak sekali nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi yang kita harus tahu, dan nilai-nilai itu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam interaksi sosial kita di masyarakat. Sama seperti apa yang ditampilkan oleh Jakflow Floral Academy di sore hari ini. Harapan Andi, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar dari penjelasan Miss Marsha dan Miss Kiki, itu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dapat indahnya, tapi kita juga dapat nilai ekonomis yang tinggi, ya. Jika kita menerapkan apa yang disampaikan oleh Miss Marsha. Miss, kayaknya ada yang kelewat, kenapa pakai plastik, Miss? Jadi ini aku kasih kapas, dia airin, terus aku bungkus biar nggak netes ya pastinya ya. Nah ini salah satu fungsinya sebagai pengganti vas bunga. Oh oke. Karena dia tetap butuh source air kan ya. Miss, kalau masih ada yang menggunakan Oasis, itu menurut Miss gimana? Sebenarnya nggak apa-apa, memang beda tekniknya aja. Karena kalau hand bouquet, dia itu memang tidak pakai floral foam. Nggak pakai Gitu. Oasis ya? Betul. Oke, jadi memakai kapas yang dibasahin, kemudian rangkaian bawahnya ini dibungkus dengan plastik, ya. Andi mau bilang gampang, tapi kayaknya kalau udah pegang sendiri agak susah gitu ya, Miss Marsha ya. Ya. Iya, kalau kita lihat kayak gampang gitu ya, tapi ya mungkin dalam pengaplikasian, apalagi untuk pertama kali, mungkin ada kesulitan-kesulitan. Ada banget sebenarnya. Jujur dulu aku pertama kali belajar agak mau nangis. Karena pertama kali ya, jadi kayak pastinya karena tangannya nggak kebiasa, susah pastinya, tekniknya belum dapet. Iya. Nah terus udah gitu kebetulan waktu itu bunga yang aku pakai tuh lumayan fragile, jadi dia rontok pas aku rangkai. Jadi aku belum apa udah kayak aduh ini gimana belum kelar tapi bunganya udah rontok. Itu awal-awal sih, tapi pas udah Tahu tekniknya? latihan, iya udah bisa aman kok. Iya, oke Miss. Luar biasa loh. Nah ini yang disampaikan oleh Miss Marsha tadi, ketika kita memperhatikan teknik spiral ini, rangkaian bunga bisa berdiri dengan tegap. Begitu ya Miss? Iya, ketika kita memperhatikan teknik spiral ini, kita mengaplikasikan dengan baik dan benar, rangkaiannya bisa berdiri tegap. Betul banget. Salah satunya bisa membantu kita taruh bunganya dia berdiri. Iya, jadi kalau ibu-ibu, adik-adik sekalian mulai menggunakan teknik spiral ini, tapi ketika diikat, ketika disatukan, ketika kita pakaiin kapas yang dibasahin, kita wrapping dengan plastik dasar dan dia nggak bisa berdiri, mungkin ada yang salah dengan teknik spiralnya ya. Nah, yang digunting itu apa, Miss? Nah ini tissue paper, sekarang aku mau masuk proses wrapping bunganya. Oke. Nah si tissue paper ini sebenarnya untuk bantu kita hiasannya aja sih biar lebih cantik bunganya. Oke. Nggak harus tisu paper ya, Miss? Iya nggak harus tissue paper, kebetulan hari ini aku pakainya tissue paper. Oke.
Di dalam melipat tisu paper ada tekniknya, Miss? Oh, sebenarnya teknik khusus nggak ada. Teknik khususnya nggak ada. Biasanya aku seringnya pakai dia itu bikin rempel-rempel. Jadi biasanya aku lipat dua, tapi bentuknya asimetris gini. Terus aku lipit-lipit dia. Jadi tambah ada rempel gelombang-gelombangnya gini. Ini fungsinya biar nambah volume juga sih. Iya. Selamat datang di Atrium Mall Ciputra Jakarta. Buat ibu-ibu Bapontar Lady, saya juga tadi melihat ada tim line dance dari Citra Garden Line Dance Bapontar. Selamat datang, selamat bersiap untuk konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025. Bulis ya. Oke, sampai jumpa nanti jam 18.50 di panggung utama. Tapi kalau Bulis mau menyaksikan demo dari Jakflow Floral Academy mungkin di rumah gitu ya. Mau merangkai bunga, mau menghadiahkan hadiah yang spesial buat keluarga, buat kerabat, Bulis boleh memperhatikan teknik yang tadi disampaikan oleh Miss Marsha. Tapi ada bagian yang mungkin nggak disaksikan karena baru datang, boleh langsung hubungi Kemang ya. Kantornya Jakflow Floral Academy. Ya, boleh main-main ke Jakflow. Boleh main-main ke Jakflow, boleh bertanya gimana caranya untuk saya boleh bergabung menjadi anggota dari Jakflow Floral Academy. Nanti akan dibantu oleh Miss Kiki. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, pengunjung Mall Ciputra Jakarta dalam CL Music Fest 2025. Saat ini teman-teman kita dari Brass Studio Jakarta juga akan membuka sesi mewarnai kanvas besar. Jadi silakan yang ingin mewarnai gambar ini, udah ada pola, udah ada gambar, tinggal kita warnai, kita bermain warna silakan ya. Untuk datang di sebelah kiri saya, di sebelah kiri panggung 2 ini, dan boleh menghubungi teman-teman, kakak-kakak dari Brass Studio Jakarta. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih banyak info tentang Brass Studio Jakarta, boleh menghubungi Kakak Wira. Nanti Kak Wira akan menjelaskan kepada adik-adik, kepada teman-teman semua, gimana caranya untuk bergabung menjadi anggota Brass Studio Jakarta. Kita kembali ke Miss Marsha. Udah mau selesai tuh Miss? Iya, ini udah proses wrapping terakhir. Ini aku lagi pasangin untuk bagian belakangnya. Kita namakan sesuai tema ya, rangkaian handbook ini yaitu alunan andong. Alunan andong yang indah. Untuk orang-orang spesial Anda. Ini bernilai ekonomis yang tinggi, tapi ingat, perhatikan teknik yang dibagikan oleh Miss Marsha tadi. Ada lumayan banyak teknik Bapak Ibu dalam demo merangkai handbook sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ingat, tapi tenang. Kalau seandainya lupa, nanti video ini kami upload di YouTube. Boleh juga kalian nonton ya di channel Best of You Enterprise.
Oke, yang pertama dikuatin dengan kawat dulu ya Miss ya. Iya, lebih aman menggunakan kawat. Kemudian setelah kawat kita lapis dengan pita. Oke. Wow, udah ready nih. Hand bouquet untuk orang terkasih, tercinta, terspesial yang Anda cintai tentunya ya. Kalau mau kasih ini sebagai hadiah spesial buat orang yang kita cintai. Tapi kalau untuk pesanan, wah ini luar biasa ya. Nilainya jutaan Bapak Ibu. Adalah satu kebanggaan ketika apa yang kita kerjakan diapresiasi oleh teman kita, keluarga kita, kolega kita, itu akan menjadi juga satu semangat untuk terus berkarya. Mau dong bikin lagi yang model seperti ini, mungkin saya kombinasi dengan bunga yang warna ini gitu ya, dengan daun A, B, C, D, silakan. Dan itu ada satu kebanggaan, ada satu sukacita gitu ya, ketika ya itu tadi karya kita diapresiasi oleh orang lain dan ini wah luar biasa Miss. Kami juga mau mengucapkan makasih buat Miss Marsha yang mau berbagi ilmu untuk kita. Tepuk tangan untuk Miss Marsha Alunan Andong. Wow, boleh diangkat Miss? Tepuk tangan sekali lagi dong. Jack Flow Floral Academy. Wah luar biasa Miss. Miss ada pesan-pesan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton, adik-adik sekalian silakan Miss. Pesannya jangan takut untuk mencoba. Jangan takut Untuk mencoba. untuk mencoba. Cuma itu Miss? Iyalah, jangan takut-takut kalau misalkan takut-takut biasa ragu-ragu kan kita jadi ini ya, maksudnya belajarnya nggak maksimal. Jadi jangan takut salah. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba. Kalaupun salah, bikin lagi gitu ya. Bikin terus sampai bisa. Yang penting perhatikan tadi ada teknik spiral, kemudian perhatikan levelingnya. Perhatikan juga kita kasih treatment ke bunga ya, tadi ada masas-masas. Bukan hanya kita loh Bapak Ibu yang butuh masas, bunga juga butuh masas. Jadi perhatikan teknik-tekniknya. Ada juga teknik memotong tadi, memotong batang bunga supaya awet. Itu udah dijelaskan oleh Miss Marsha dan Miss Kiki. Dan inilah alunan andong dari Miss Marsha Jack Flow Floral Academy. Terima kasih Miss Marsha, sukses selalu. Miss Kiki terima kasih, mari masuk ke panggung Miss. Sukses ya buat kalian, juga buat Jack Flow Floral Academy. Terima kasih udah bergabung dalam rangkaian acara Kolintang, Konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025. Sukses selalu. Terima kasih Miss. Berikan tepuk tangan untuk kita semua dan hadirin yang berbahagia. Sorry Miss. Saya pindah ke bawah ya, karena sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan ada satu pertunjukan yang sangat luar biasa dari Sanggar Bapontar Jakarta. Bapak Ibu yang ada di sekitaran atrium, boleh saya sampaikan sebelum pertunjukan ini dimulai, mohon agar supaya kita berada di belakang karpet berwarna hitam. Ya, silakan boleh pindah dulu. Boleh bergeser.
dimohonkan agar supaya kita tidak berdiri di area karpet yang berwarna hitam. Karena atribut yang digunakan oleh para pemain kabasaran ini menggunakan pedang beneran, ya. Jadi tolong kita berada di belakang karpet berwarna hitam. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan tari kabasaran dari Sanggar Bapontar Jakarta. Sekali lagi kita ada dalam rangkaian acara CL Music Fest 2025 dari Mall Ciputra Jakarta. Dan untuk hari ini dalam rangka hari ulang tahun Sanggar Bapontar yang ke-23, kami rayakan pada tanggal 7 Juli 2025 kemarin dan perayaannya hari ini di Mall Ciputra Jakarta. Kami mengemas satu acara dengan judul Konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025. Dan acara ini merupakan kerjasama kami Sanggar Bapontar Jakarta dan Mall Ciputra Jakarta. Acara ini juga didukung oleh Citra Garden City Jakarta dan Bank Jakarta atau yang dulunya kita kenal dengan sebutan Bank DKI. Terima kasih kepada para pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025 akan dimulai pada jam 18.15 waktu Indonesia bagian Barat di panggung utama. Hadirin yang berbahagia, tarian kabasaran merupakan tarian perang dari Minahasa dan tarian ini memiliki filosofi yang sangat tinggi bagi kami orang Manado. Kenapa? Karena yang pertama melambangkan keberanian dari para laki-laki Manado, laki-laki Minahasa. Tapi kemudian tarian ini di dalamnya ada ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada rasa terima kasih ketika memulai peperangan, mempertahankan tanah Minahasa gitu ya. Kemudian ada juga bentuk romantisme dari pemuda-pemudi para Waranei atau tentara Minahasa, sebutannya Waranei gitu ya. Jadi ada ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada keberanian yang mereka hendak mau tampilkan, tetapi juga ada nilai romantisme dan ada nilai-nilai keindahan dari apa yang akan mereka tampilkan. Teman-teman dari Sanggar Bapontar, apakah udah siap? Oke, sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan pertunjukan tari perang Bapontar. Lagi saya sampaikan, kita jangan ada di area hitam ya, di area karpet hitam. Tolong ada di bagian luar karpet hitam. Karena ornamen yang dipakai oleh para penari kabasaran ini adalah pedang beneran ya, tapi mereka bisa kontrol gitu. Mereka udah terbiasa Bapak Ibu. Tarian kabasaran ini mereka udah mainkan di Istana Negara, menghibur tamu-tamu kenegaraan, tetapi juga pernah diundang untuk tampil dalam aubade atau upacara bendera proklamasi 17 ya, proklamasi 17 Agustus. Mereka udah tampil beberapa kali. Oke, kita sambut dengan meriah, inilah tari kabasaran dari Sanggar Bapontar Jakarta. Waranei Badua! Iya, santai.
Kawasan Tabor. Tak. Sumartimu. Tarikan Sumigi Sensake. Tumal kelung. Kalau kita sati Sumigi. Rumenai. Maka tren. Masaruan. Mari tarikan semua keliling. Tabor semua keliling. Sumigi, Tabor! Iya, santai. Istan Kelung Santi. Rumenai. Masigian. Ih. Masigian. Ih. Rumah Mbak. Rumah Mbak. Rumah Mbak. Mari tarikan Lumionda. Tambor pukul Lumionda, tambor. Manari. Tambor pukul Manari, tambor.
Tok. Tioran Kelung Santi. Angkat tren. Sumarutimu. Tarikan Sumi Sesake. Tumal Kelung. Kalawitan Santi. Sumiki. Rumnai. Angkat tren. Wangunan Kelung. Iya. Santi. Iya. Maka sapela. Iya. Santi. Tabor Mauri tabor. Tok. Iya, demikian penampilan dari tim tari Kawasaran dari Sanggar Bapontar Jakarta. Luar biasa ya. Juga tadi Bapak Ibu. Ya, apa yang ditampilkan oleh teman-teman kita dari Sanggar Bapontar Jakarta, khususnya tim tari Kabasaran, itu boleh menginspirasi kita, boleh memberikan pencerahan kepada kita, bahwa dalam kita membela tanah air kita butuh keberanian, tetapi juga perlu kecintaan akan sesama, akan tanah kelahiran kita. Oke? Dan kita akan jumpa di jam 18.15 atau jam 6:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan jumpa di dalam konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025. Akan ada Randi Lapian, ada Reagan, ada Kolintang, grup Kolintang Bapontar Ladies. Ada juga grup Kolintang Bapontar Junior dan Bapontar Dunia. Untuk Bapontar Ladies tahun 2019 sebelum COVID, mereka diundang di Tong Tong Fair di Belanda, di Den Haag. Kemudian 2024 kemarin mereka tampil di Belgia dan di Austria. Nah, sementara untuk grup Kolintang Bapontar Dunia, wah ini ada toko kita nih, Ferdinand Soputan. Beberapa minggu yang lalu baru saja rilis lagu O Minahasa bersama dengan Ita Purnamasari dan Dwiki Darmawan. Halo Ferdi, sukses terus ya. Dan Ferdi merupakan anggota Bapontar juga. Mereka dibesarkan di Bapontar sehingga sekarang boleh menjadi, ya mau dibilang akademisi iya, tapi juga seniman Kolintang, seniman muda Kolintang yang banyak talenta. Ada juga pelatih kita, Andre Sumual. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di Mall Ciputra Jakarta, kurang lebih dari jam 11 tadi siang, ada lagu-lagu yang diputarkan. Nah, ada 3 lagu yang diciptakan oleh Andre Sumual. Ada Balada Bapontar. Balada Bapontar ini di dalam film Kolintang Never Die jadi soundtrack film itu. Tetapi juga ada karya-karya yang lain ya yang diciptakan oleh Andres Sumual, termasuk Grand Kolintang yang ditampilkan ini. Grand Kolintang dari Sanggar Bapontar Jakarta karya Andres Sumual ini telah didaftarkan di Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai Kolintang, alat musik Kolintang dengan oktav terpanjang di dunia dan bisa dimainkan. Grand Kolintang karya Andres Sumual. Tetapi ada juga yang namanya Kolintang Mini. Nah, Kolintang Mini ini merupakan karya dari almarhum Carlo Paruntu, seniman Kolintang di Sanggar Bapontar. Dan yang ditampilkan di panggung 2 ini merupakan replika dari Kolintang Mini yang saat ini disimpan di KBRI Brussel, Belgia. Jadi yang asli
itu ada di Belgia sekarang, disimpan di KBRI Brussels di Belgia. Kemudian ada lagi inovasi yang dilakukan oleh Sanggar Bapontar dari tahun 2010, yaitu Kolintang 25 instrumen versi orkestra. Nah saat ini 25 instrumen Kolintang udah dibagi-bagi, udah ada di beberapa museum di Jakarta. Salah satunya dipajang di Museum Tekstil Tanah Abang. Jadi kurang lebih ada 3 inovasi yang pernah dibuat oleh Sanggar Bapontar, yaitu yang pertama 25 instrumen Kolintang versi orkestra yang diselesaikan oleh almarhum Bapak Fani Lesar. Kemudian ada Grand Kolintang karya Andres Sumual, tapi juga ada Kolintang Mini karya Carlo Paruntu. Dan semuanya itu kecuali yang 25 instrumen versi orkestra itu ditampilkan di Atrium Mall Ciputra, Jakarta. Oke, di bagian terakhir di sesi ini kembali saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mall Ciputra Jakarta yang berkolaborasi dengan kami Sanggar Bapontar, sehingga kegiatan hari ini konser Kolintang Inspirasi Indonesia dapat terlaksana sampai di sesi ini. Dan konser ini didukung oleh Citra Garden City Jakarta, kemudian didukung oleh Bank Jakarta. Sesaat lagi di jam 18.15 kita akan sama-sama menyaksikan konser Kolintang Inspirasi Indonesia 2025. Sampai nanti di konser dan jangan kemana-mana. Nikmati penawaran spesial yang ditawarkan oleh Mall Ciputra Jakarta. Masih dalam rangkaian Jakarta Great Sale, ada beberapa tenan yang masih ada stok produk yang 75%, tapi juga ada aneka kuliner. Ini udah mau makan malam, silakan menikmati hidangan makan malam di Mall Ciputra Jakarta bersama dengan Sanggar Bapontar Jakarta. Bye!